Pada part ke-129 diambil dari light novel bab 304 sampai dengan 305, kelompok jin versus Sarah Rankandel. Anehnya, nada suaranya ramah. Tidak seperti Silderai, yang memperlakukan Murakan seperti penjaga makam manapun memperlakukan penyusup, penjaga makam kedua menyambutnya seperti seorang teman lama. Sarah. Aku mendengar namanya di alat perekam di makam pertama. Dia adalah Rankandel yang seharusnya memimpin 5 pedang sihir ke Menara Dongeng, tempat 300 naga berkumpul. Sarah tersenyum sambil menatap Murakan. Sungguh aneh melihat senyuman beserta semua energi bayangan menyatu di wajahnya seperti darah. Terlambat? Apa yang kamu bicarakan? Aku membunuh semua orang malang itu sebelum kamu tiba. Tepatnya, aku menyapu mereka semua dengan Fadler. Kamu terlambat lagi, tahu? Di mana saja kamu bermalas-malasan selama ini? Sarah. Fadler, si bodoh itu. Dia terluka. Aku baik-baik saja, seperti biasa. Tapi orang lemah itu akan membutuhkan pelatihan darimu dan sang patriark. Sarah, bangun. Murakan hendak berteriak, tapi Jin mencengkeram bahunya. Dia mencoba menyampaikan melalui tatapannya bahwa orang di hadapan mereka bukanlah Sarah Murakan yang dikenalnya, tapi hanya seorang wali yang mirip dengannya. Energi bayangan yang mengalir bukannya darah adalah buktinya. Murakan terseret ke dalam emosi yang sama seperti yang menyiksa Jin ketika dia menebas musuh-musuhnya di gurun mitra yang luas, meskipun dia tahu itu hanyalah fata morgana. Penjaga itu identik dengan Sarah Rankandel dalam segala hal. Cara dia berbicara, berjalan, dan bahkan cara dia memperlakukan Murakan. Mustahil untuk membedakan makhluk yang diciptakan dari energi bayangan dengan manusia aslinya, terutama jika mereka telah diresapi dengan jiwa. Murakan, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Kamu sudah terlambat. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu tidak boleh diganggu dengan hal-hal sepele seperti itu, bukan? Sepertinya kamu sudah bertengkar terlalu lama, Sarah Rankandel. Kuikantel melangkah maju dan berbicara. Dia juga ingat Sarah. Penjaga itu berhenti dan mengarahkan pandangannya ke Kuikantel. Oh, lihat siapa itu. Kuikantel. Aku tidak percaya penonton akhirnya memutuskan untuk datang ke medan perang. Meski tentu saja pertarungan sudah usai. Murakan dan Kuikantel merasa tidak enak. 1000 tahun, itulah waktu di mana sang penjaga melindungi makam kedua di alam halus yang gelap sendirian. Tubuhnya yang penuh bekas luka dan ribuan kerangka di sekitar area tersebut adalah bukti dari pertempuran mengerikan yang telah dia lakukan. Faktanya, pedang penjaga itu telah patah, dan hanya tersisa separuh bilahnya. Penjaga itu tidak bisa lagi membedakan masa lalu dan masa kini, dan kadang-kadang, tidak ingat lagi apa tugasnya. Momen ini adalah contoh utama dari keadaannya. Dia sedang tidak waras. Itu adalah harga dari bertahun-tahun yang dia tunggu setelah membunuh penyihir Zipley yang menyusup ke dalam makam 1000 tahun yang lalu. Siapa teman-teman yang kamu bawa ini? Mereka wajah-wajah baru. Penjaga itu mendekat. Murakan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia berubah menjadi wujud aslinya dan melebarkan sayapnya. Kuikantel bertransformasi tepat setelahnya dan melepaskan kekuatan naga perak. Kawan seperjuanganku, Sarah Rankandel. Aku minta maaf karena terlambat. Aku akan membantumu meringankan beban lama yang selama ini kamu pikul. Penjaga itu tiba-tiba berhenti mendengar kata-kata Murakan. Setelah diperiksa lebih dekat, kelompok tersebut dapat melihat bahwa dia terluka jauh lebih parah daripada yang mereka duga sebelumnya. Jika dia mengeluarkan darah alih-alih mengeluarkan energi bayangan, tetap berdiri saja sudah merupakan keajaiban tersendiri. Apa yang tiba-tiba kamu bicarakan? Angkat pedangmu. Apa? Apakah kamu menantangku untuk berkelahi? Sulur-sulur energi bayangan mulai menyebar di belakang Murakan. Pelepasan energi bayangan, sang penjaga pasti tahu bahwa Murakan menggunakan jurus ini untuk melawan musuh yang harus dia bunuh. Ini pasti sebuah lelucon, kan? Jin dan yang lainnya, dengarkan. Dia mungkin terluka parah, tapi ingat, Sarah selalu disebut-sebut sebagai yang terkuat dari 10 ksatria klan Rankandel kuno.
Kamu tidak bisa menghadapinya tanpa tekad yang serius, kata Murakan. Mereka bertanya-tanya apakah mungkin untuk bertarung dalam kondisinya saat ini. Memang pedangnya sudah babak belur dan rusak. Namun, dia berhasil melawan ribuan penyihir sendirian. Semua anggota kelompok mengeluarkan senjatanya. Terjadi keheningan singkat antara kelompok dan penjaga. Tak lama kemudian, semangat juang yang hebat mulai terpancar dari tubuh penjaga dalam bentuk gelombang pasang. Begitu. Begitu. Murakan, kamu bajingan. Kamu tidak datang terlambat. Kamu sengaja menunggu aku lelah setelah pertarungan. Cahaya besar muncul dari pedang Sarah. Jika Murakan tidak menutupi area itu dengan selubung energi bayangan, sebagian besar teman jin akan menutup mata untuk melindungi diri dari cahaya. Dan jika penjaganya dalam kondisi sempurna, semua orang yang memejamkan mata pasti akan disayat tanpa terkecuali. Kehebatan Sarah Rankandel di puncaknya sangat mendekati level bintang ilahi. Jangan bilang kamu tertipu oleh tipuan penonton. Atau apakah kamu, terlepas dari egomu yang sombong, juga takut pada zip play? Semua orang menaruh harapan padamu, dasar pengkhianat kotor. Setiap kata yang diucapkannya menusuk hati Murakan. Tercakup dalam shadow energy, punggung Murakan tidak pernah tampak lebih kecil dan lebih redup daripada sekarang. Setiap perjumpaan dengan masa lalunya yang tak terlupakan membuat Murakan merasa seperti ditusuk dengan kesedihan yang lebih mematikan dari pedang manapun. Penjaga itu mengangkat pedangnya, yang berkilau dengan aura. Lebih baik bersiap-siap. Mungkin aku hancur, dan rekan-rekanku sendiri telah mengkhianatiku, tapi ingat, aku Sarah Rankandel. Astaga! Pedang itu berkobar dengan lapisan api baru yang menutupi auranya. Nyala api juga muncul di sekitar Sarah, seperti tornado energi bayangan di sekitar Murakan. Apakah itu ajaib? Dia adalah Rankandel berdarah murni yang hidup sebelum hari-hari perjanjian memalukan yang mereka tanda tangani dengan zip play. Dia adalah pendekar pedang ajaib. Gilly, Alisa, dan Kashmir, lindungi Enya dan Jet. Jin, lindungi kami. Kuikantel berteriak sambil mengumpulkan energi untuk bernapas. Murakan sudah mengincar penjaga itu dengan ribuan paku yang terbentuk dari shadow energy. Paku-paku itu jatuh ke tanah tanpa peringatan atau suara. Paku hitam dalam jumlah besar terbang menuju penjaga yang terluka parah. Tapi itu hanya membutuhkan satu serangan pedang. Hanya itu yang dibutuhkan penjaga untuk melenyapkan setiap paku yang menghujani dirinya. Pedang yang patah tidak menjadi masalah baginya. Api meletus dengan ganas dari pedang dan tidak berkurang setelah pakunya dihilangkan. Dia segera menciptakan lautan api. Api penjaga tidak hanya dapat menghancurkan targetnya menjadi abu tetapi juga membelahnya menjadi dua. Api setajam pisau. Meski terdengar aneh, api memiliki kualitas yang benar-benar sesuai dengan deskripsinya. Shadow energy dan api terjalin di udara dan terus-menerus berusaha memakan satu sama lain. Kuikantel bernafas dan menggunakan kekuatan suci waktunya untuk sesekali menahan api penjaga. Tapi apinya terlalu banyak. Jumlah mereka melebihi apa yang bisa dikandung Kuikantel dengan kekuatannya. Menghentikan api di satu sisi hanya menyebabkan nyala api lain mencekik bagian lain dari medan perang. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Meski terluka, kekuatan penjaga itu tidak berkurang di hadapan kekuatan kedua naga. Sarah Rankandel, Dewi Api, begitulah orang memanggilnya 1000 tahun yang lalu. Pertarungan panjang dan kesepian mungkin telah membatasi dia untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan namanya mungkin telah hilang sepenuhnya dari sejarah karena zip play. Tapi nyala apinya masih menyala di bidang halus yang sunyi itu. Murakan, tentang apa ini? Ini bukan kekuatanmu. Apakah rasa bersalah dan ingatan menghambatmu atau semacamnya? Nyala api membesar dalam hitungan detik, memukul mundur kekuatan Murakan dan Kuikantel saat mereka menyerbu dan memperluas wilayah mereka. Atau apakah kamu bersikap lunak padaku karena simpati? Bukan itu, Sarah. Lalu apa itu? Jika kamu sudah memutuskan untuk mengkhianati Rankandels, jangan bertele-tele. Sarah berteriak sambil melompat.
Serangannya memaksa Murakan untuk segera memasang perisai sementara Kuikantel memutar tubuhnya untuk menggigit penjaga itu. Sarah menggunakan apinya sebagai pendukung untuk bermanuver dengan bebas di udara. Dia melemparkan pedangnya ke depan. Percikan terbang kemana-mana. Benturan cakar dan gigi naga dengan pedang menghasilkan suara yang memekakkan telinga, dan gelombang kejut yang diakibatkannya menjalar ke tanah, menghancurkan bumi. Sebuah sambaran petir menembus api dan shadow energy. Itu adalah pedang legenda, petir. Serangan mendadak itu membuat Sarah gemetar. Dia kemudian mengamati medan perang. Inilah kekuatan legenda. Bagaimana Zipley bisa memiliki kekuatan ini? Bocah itu bukan Zipley. Dia Rankandel. Namanya Jin. Dia keturunan Rankandel, garis keturunan yang berhasil kamu lindungi. Jin. Tidak ada yang bernama seperti itu di antara Rankandels. Sarah, 1000 tahun telah berlalu di dunia luar bidang ini. Ini adalah makam Temar, dan kami datang ke sini sebagai bagian dari rencana Solderet untuk... Mungkin aku lelah, tapi bukan berarti pikiranku menyerah. Baru 2 hari sejak aku tiba di sini bersama Fadler atas perintah dari Patriark. Tidak bisakah kamu melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar? The Ziples akan jatuh. Tak lain kecuali karena tangan kita sendiri. Meski menjadi penjaga makam, ia sepertinya tidak menyadari kalau Temar sudah meninggal. Penjaga itu terjebak dalam waktu 1000 tahun yang lalu ketika Temar memimpin pendekar pedang Rankandel. Saat itu, membawa kehormatan pada nama Rankandel menggugah banyak hati. Sungguh kejam untuk menyaksikannya. Memberikan istirahat abadi padanya sesegera mungkin adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Jin dan teman-temannya untuk Wali. Penjaga itu turun ke tanah dan menatap mata Jin. Sebutkan nama aslimu, Zip Playboy. Saya Jin Rankandel, pembawa bendera Rankandels yang ke-12. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu terus menjawabku dengan kebohongan. Ya, begitulah Ziples. Kamu mencoba melukis seluruh dunia dengan kebohongan. Sekarang, sepertinya kamu malah mendambakan nama Rankandel. Terlepas dari pendapat Anda, Nona Sarah, nama asli saya tidak akan pernah berubah. Saya datang untuk mewarisi wasiat Rankandels kuno, dan saya adalah kontraktor baru Solderet. Jin menempatkan Shadow Energy di atas Sigmund, yang sudah terisi dengan Lightning Energy. Mata Sarah berkedip. Pedang bayangan. Dia tidak bisa menerima bagaimana Jin bisa menggunakan Shadow Energy karena Solderet hanya bisa memberikan kekuatan kepada Temar jika dia masih hidup. Tapi ada cara lain. Dia ingat ada cara lain untuk menggunakan Shadow Energy tanpa menjadi kontraktor Solderet. Penyihir itu. Itu pasti ulahnya. Helluram. Makhluk mirip penyihir yang menakutkan. Menurut pengetahuan Sarah, penyihir Helluram adalah satu-satunya makhluk yang bisa menangani Shadow Energy tanpa membuat kontrak dengan Solderet. Astaga! Semua api yang menyebar ke seluruh area berkumpul kembali ke Sarah. Melihat pergerakan api, Jin menyiapkan pedang bayangan. Hari ini, di sini, aku akan menemukan akhirku. Tapi dengan melakukan itu, aku akan memastikan untuk mengakhirimu juga, kata Sarah. Tubuh penjaga itu terbakar. Murakan segera melepaskan semua energi bayangan yang bisa dia kumpulkan dan menutupi seluruh kelompok. Demikian pula, tatapan Kuikantel menajam saat dia mengaum. Sarah telah memulai teknik pedang rahasia Rankandels kuno. Pekerjaan penyihir. Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia menyiratkan bahwa seseorang dapat menangani Shadow Energy tanpa menjadi kontraktor Solderet melalui kekuatan penyihir? Nama Helluram, mantan pemilik Shuri, terlintas di benak Jin. Tentu saja, ini saat yang buruk untuk menanyakan hal ini. Api mulai menyembur dari pedang yang patah itu. Titik-titik api yang sangat merah menyebar dalam garis-garis, dan garis-garis itu membentang melintasi permukaan, dengan cepat mewarnai seluruh bidang halus yang gelap menjadi merah. Luka yang diterima Sarah selama 1000 tahun tidak lagi terlihat di tubuhnya. Alih-alih Shadow Energy, yang merupakan bekas luka terbuka sebelumnya, api malah berkobar, dan tak lama kemudian seluruh tubuhnya ditutupi oleh api.
Bahkan rambut, mata, dan kukunya pun berubah menjadi api yang berkobar. Akhirnya, pedangnya kehilangan semua sifat bajanya dan juga berubah menjadi api berbentuk pedang. Setiap orang yang pernah melihatnya dalam wujud mengerikan ini berhak memanggilnya Dewi Api. Benarkah? Ini gila. Jurus rahasia pedang ajaib, pedang sihir. Api pembalasan. Bahkan dalam kondisi seperti itu, teriak Murakan. Sampai saat itu, dia merasakan sakit setiap kali melihat bekas luka di tubuh penjaga itu, dan hatinya sakit setiap kali dia memanggilnya pengkhianat. Tapi sekarang, itu bukan sekedar perasaan. Segalanya menjadi nyata. Murakan tidak percaya penjaga itu dapat melakukan jurus rahasia apapun dari pedang ajaib karena dia terlalu terluka, meskipun dia hampir memiliki keterampilan dewa. Apakah kamu benar-benar akan membunuh kami semua? Berhenti merengek, Murakan. Bukan hanya kamu mengkhianati kami, tapi kamu juga berani mengejekku. Aku tahu apiku yang lemah tidak akan pernah bisa menyakitimu. Tidak, bukan itu. Lalu apa yang ingin kamu katakan, pengkhianat kotor? Aku tidak pernah mengkhianatimu, dan aku lebih lemah sekarang. Respons Murakan tidak pernah sampai ke telinga penjaga karena suara semburan api, meskipun dia mendengar kata-katanya, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. 1000 tahun dan semua pertempuran yang terjadi seiring berjalannya waktu telah memakan korban pada tubuh penjaganya. Hal itu juga telah melemahkan pikirannya. Dia tidak dapat membuat penilaian rasional terhadap situasi tersebut, dan bahkan saat dia bertarung melawan kelompok jin, dia terus-menerus melihat dan mendengar halusinasi. Dalam keadaan hampir gila, dia hanya bisa mengikuti misi yang tertanam dalam jiwanya, membunuh apapun yang mengancam keluarga Rankandels. Dia dipercayakan dengan satu misi lagi demi jin, tapi penjaga itu melupakan tujuan keduanya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dia lakukan. Sepertinya nyala api akan menelan seluruh dunia. Jika itu adalah Sarah dalam kondisi prima dan tanpa cedera, itu akan menjadi gambaran literal. Api pembalasan yang dia keluarkan sekarang hampir tidak mengandung 20% kekuatan yang dia gunakan untuk membakar para penyihir Zipley 1000 tahun yang lalu. Dia tidak punya pilihan. Luka-lukanya mencegahnya menggunakan semua mana dan auranya, dan dia tidak lagi memiliki mantan burung Phoenix, Maniere. Namun, tembakan balasan penjaga dengan mudah memukul mundur energi bayangan Murakan dan mengamankan medan perang. Api dan energi bayangan saling terkait dan menciptakan pola-pola aneh yang tinggi di langit bidang halus. Seluruh bidang bergoyang seolah-olah bisa runtuh kapan saja, dan panas yang menyengat serta energi bayangan juga membatasi pola penerbangan para naga. Kuikantel. Aku tahu. Aku akan berusaha menghentikannya sebisa mungkin. Rebut apinya. Mata perak Kuikantel bersinar saat dia turun. Zing! Nada tajam bergema saat gelombang menyebar dari dahi Kuikantel. Gelombang itu membawa kekuatan waktu. Itu adalah kekuatan suci yang sama yang digunakan Kuikantel melawan Andrei Zipley dan Biureta, sang naga angin, di masa lalu. Apapun yang bersentuhan dengan gelombang jaringnya yang menyebar dengan cepat akan kehilangan unsur waktu. Dalam kasus Biureta, seluruh tubuhnya membeku ketika ujung sayapnya tersangkut gelombang. Tapi api penjaga itu hanya melambat bahkan ketika sepenuhnya diselimuti oleh gelombang waktu, dan mereka terus memuntahkan api neraka saat mereka maju. Kekuatan Kuikantel tidak cukup untuk menghentikan penjaga itu sepenuhnya, yang tidak akan berbeda bahkan jika Olta, Dewa Waktu, telah mewujudkan dirinya. Penjaga itu melangkah lebih jauh. Dia mengayunkan pedangnya yang berapi-api dan membelah ombak yang datang. Ombak kehilangan kekuatannya setelah dibelah dan dihamburkan seperti benang lepas. Penjaga itu tidak mampu menetralisir semua gelombang yang menahan apinya, tapi fakta bahwa dia bisa melakukannya sangatlah mengejutkan. Penjaga itu maju. Dia membelah ombak dan mendekati Jin. Namun, pandangannya tetap tertuju pada Murakan. Penjaga tersebut menyadari kekuatan Murakan karena menurutnya hanya dialah ancaman yang akan dia hadapi. Memang benar, itu akan terjadi jika penjaga dan Murakan berada dalam kondisi terbaiknya. Hei, penonton. Oh, tunggu. Kurasa aku tidak bisa memanggilmu seperti itu lagi.
Pokoknya, Kui Kantel. Kenapa kamu tidak membiarkannya saja? Jika kamu terus bertarung, kamu hanya akan mempermalukan doamu yang begitu peduli tentang reputasi dan martabatnya. Kui Kantel mengertakkan giginya. Bukan karena kata-kata penjaga itu melukai egonya. Kui Kantel menggunakan semua kekuatan suci yang bisa dia kumpulkan. Namun, penjaga itu menetralkan kekuatannya dengan terlalu mudah. Sebelumnya, wali tersebut menuduh api retribusi miliknya tidak terlalu panas. Tapi itu hanya menurut standarnya sendiri. Meskipun api retribusi menyebar dari jarak jauh, jumlah panas yang dipancarkan melalui penghalang perisai cukup untuk membuat kelompok tetap waspada. Setelah kekuatan Kui Kantel habis, hanya Murakan, Kui Kantel, dan Jin dengan perintah Raja Legenda yang mampu bertarung menembus api. Sayangnya, Jin belum cukup pulih untuk menjalankan perintah Raja Legenda, dan dia harus mengambil risiko kerusakan permanen pada Light Heart-nya jika dia memaksakan diri. Oleh karena itu, Jin harus memastikan pertempuran telah diputuskan sebelum kekuatan Kui Kantel habis. Kui Kantel, menurutmu berapa lama lagi kamu bisa bertahan? 5 menit, jawab Kui Kantel gemetar. Waktunya lebih singkat dari perkiraan Jin. Untungnya, dia menemukan cara. Penghalangnya mencair meskipun Murakan dan Kui Kantel melindungi kami dari api sebelum mencapai kami. Saya tidak percaya betapa kuatnya nyala api ini. Begitu kekuatan Kui Kantel habis, kita pasti akan mengalami kerusakan parah. Jin, Gilly, Kashmir, Alisa, dan Enya. Faktanya, Jet pun berkontribusi. Mereka berenam memasang penghalang perisai bersama-sama. Sepertinya mereka saling melindungi, tapi pelindung perisai para seniman bela diri tidak terlalu efektif dalam melindungi orang lain. Enya? Ya, Tuan Jin. Aku harus kembali ke pertempuran. Begitu aku meninggalkan grup, kamu harus memikul area terbesar dari perisai penghalang. Jin saat ini memainkan peran itu. Berbeda dengan seniman bela diri lainnya, Jin bisa menggunakan aura dan mana untuk mengeluarkan perisai penghalang. Karena dia yang terkuat di grup, itu adalah pilihan yang logis. Tapi sekarang, Enya harus mengambil peran Jin sebagai penyihir grup. Meskipun Enya masih dalam tahap awal level bintang 5, efektivitas perisai pelindungnya sebagai penyihir jauh lebih unggul daripada seniman bela diri dalam melindungi orang lain. Apakah kamu pikir kamu bisa mengatasinya? Saya akan mencoba. Saya ingin kamu yakin. Jika kamu tidak bisa melakukannya, saya harus mempertimbangkan pilihan lain. Jin tidak bermaksud memarahi atau menekannya, tapi dia tidak mampu mempertaruhkan nyawa rekan-rekannya dalam ketidakpastian. Andai saja para seniman bela diri itu adalah penyihir dengan levelnya masing-masing, Jin tidak perlu mengkhawatirkan mereka sama sekali. Segera, matanya dipenuhi tekad. Dia mengangguk. Saya bisa melakukannya, Tuan Jin. Tapi tolong, tahan posisi kamu saat ini selama 2 menit sementara saya mengucapkan mantra baru. Enya mengingat kembali kenangan lama. Ini akan memakan waktu, tapi pada akhirnya aku akan mengatasinya sendiri. Aku tidak ingin terus menjadi seseorang yang terus-menerus membutuhkan perlindunganmu, seperti yang terjadi hari ini. Jadi, tolong, jangan suruh aku untuk tidak melakukannya. Khawatir tentang hal-hal ini. Sayangnya, kontraktor Olta. Suatu hari nanti, saya akan menjadi penyihir hebat yang paling kamu percayai. Itu adalah percakapan mereka ketika mereka membasmi sisa kekuatan persekutuan sihir hitam. Jin mengingat hal yang sama dan tersenyum. Meskipun dia belum menjadi penyihir hebat, Enya telah membuat kemajuan besar selama Jin berada di Lavrarosa. Bakatnya tentu saja mengesankan. Itu sebabnya Olta, sang dewa yang pilih-pilih soal garis keturunan, harus mengalah dan memilih orang biasa seperti Enya untuk menjadi kontraktornya. Baiklah, aku mengerti. Enya duduk dalam posisi meditasi dan menonaktifkan perisai pelindungnya. Tentu saja hal ini menambah beban anggota kelompok lainnya. Jin harus mendorong produksi mana secara maksimal, menghadapi risiko serangan balik mana yang terus-menerus. Matanya bergerak-gerak saat dia mulai merapal mantranya.
2 menit itu terasa seperti berabad-abad, tetapi Enya berhasil menenangkan dirinya dari urgensi dan menyelesaikan langkah-langkahnya dengan terampil tanpa menyerah pada serangan balik. Mantra yang dia ucapkan adalah sesuatu yang diberikan Jin padanya di akhir hari-harinya sebagai pembawa bendera sementara, mantra pertahanan ekstrim. Di antara mantra yang ditinggalkan Chukon Tolderer sebagai warisannya, barikade api naga adalah lambang mantra pertahanan ekstremnya. Karakter rahasia untuk pertahanan ekstrim mulai bersinar di bahu Enya. Kamu boleh pergi sekarang, Tuan Jin. Enya mengacungkan jempol, meski darah mengucur dari mulutnya. Sebuah penghalang biru mulai terbentuk di sekelilingnya. Barikade api naga. Seperti namanya, itu adalah mantra yang diciptakan oleh Chukon untuk melawan naga. Penghalang itu dimaksudkan untuk melindungi penggunanya dari nafas naga. Meskipun Enya belum sepenuhnya menguasainya, dia menggunakan kekuatan Olta untuk mengimbangi kekurangan mana. Kalau begitu, aku serahkan ini padamu. Dia hanya punya waktu sekitar 3 menit lagi. Jin keluar dari penghalang. Dia juga sudah merapal mantra. Pengecoran simultan. Keterampilan yang menjadikan Jin seorang penyihir di atas segalanya. Saat menggantikan Enya di pelindung perisai, Jin merapal mantra lain, bersama dengan Shadow Blade yang sudah dia gunakan. Itu adalah mantra yang berarti malapetaka bagi siapapun yang menggunakan sihir, langit terbalik, warisan Kidard Hall. Mana damai Sarah hanya sekitar 8 bintang saat ini. Api pembalasan merobek energi bayangan Murakan seperti kertas dan memotong kekuatan suci Kui Kantel seperti benang tipis. Namun, mana di baliknya hanya sekitar 8 bintang. Itu adalah aura bintang 9 yang menambah mana bintang 8 dan kekuatan unik pedang ajaib Rankandel yang memperbesar kehebatannya hingga ekstrim. Jin tahu bahwa itu pasti akan menyebabkan serangan balik mana. Tentu saja, tidak ada cara pasti untuk mengetahui apakah ini akan berhasil. Mengingat siapa Sarah, dia mungkin bisa membalas terhadap langit terbalik, bahkan dalam kondisinya saat ini dan meskipun mantranya sangat besar. Itu sebabnya dia juga menyiapkan Shadow Blade. Jin telah mempelajari teknik Shadow Blade baru dari Raja Pertempuran Lavrarosa saat dia berada di sana, dan dia memilih untuk mengeksekusi teknik kedua dan ketujuh. Pemotong bayangan dan serangan bayangan. Bahkan jika dia terkena serangan balik, aku hanya akan mendapat 1 tembakan. Tidak peduli seberapa terlukanya Sarah. Melibatkannya dalam pertarungan jarak dekat tanpa perintah Raja Legenda adalah bunuh diri. Mana meninggalkan tangan Jin dan membentuk bola langit terbalik. Setelah langit terbalik selesai, bayangan di kaki Jin bangkit dan bergabung dengan tuannya.